A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abduka wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa barik wa salim taslim adada khalqihi wa ridho nafsi wa jinat arsi wa midada kalimatihi. Selamat pagi kepada semua yang mendengarkan live ini. Kami berdua di sini biasa. Pagi ini alhamdulillah qadarullah Allah memberikan waktu untuk menikmati hari pagi ini. Di hari Sabtu ini kebetulan anak saya ini, anak mudaku ini kebetulan libur sekolah, dan kami alhamdulillah hari ini merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya, karena dalam Al-Qur'an la in sakartum wa la idanakum, bila kita bersyukur niscaya Allah akan tambah. Tetapi lanjutan ayatnya itu sungguhlah kami sangat mengerikan, karena wala in kafartum inna ada bila sadid, jika engkau wahai hamba-hambaku tidak bersyukur niscaya akan aku azab. Nah, ini yang harus digarisbawahi, itu bukan bersyukur alhamdulillah, karena Allah akan tambah kenikmatan-kenikmatan kita, Allah akan tutup kesusahan-kesusahan kita, Allah akan kabulkan keinginan kita, dimana apapun yang Allah mau dari hamba-hambanya insya Allah Allah akan kabulkan. Tetapi di lanjutan ayatnya ini kita harus cermati bahwa kalau tidak bersyukur azab akan datang. Nah, ini kadang-kadang kita akan tercengang, terengeh, artinya tidak mengerti kalau tidak bersyukur ternyata azab Allah akan datang. Nah, inilah kita akan membahas alhamdulillah dalam surat ke-46 Al-Ahqaf, begitu ayat ke-15 dan 16, di mana kita ketahui orang-orang atau hamba-hamba Allah yang bagaimanakah yang akan diterima amalnya, akan yang diampuni dosa-dosanya, bahkan dimasukkan kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Nah, surga ini kita kalau di dunia ya alhamdulillah kita bisa dapat kebaikan-kebaikan dari Allah. Nanti pun kita akan balik ke akhirat, akan dimasukkan ke dalam kenikmatan Allah di surga nanti. Nah, kita kaji, artinya alhamdulillah pagi hari ini di hari Sabtu tanggal 20 bulan Juli atau Muharram. Di bulan Muharram ini kami istilahnya saya mengkaji dengan anakku selalu, bismillah, mudah-mudahan Allah berikan waktu dan Robi jidni ilman warjukti fahman, diberikan tambahan ilmu dan pemahaman yang luas. Nah, inilah ilmu itu kalau tanpa pemahaman percuma. Jadi harus punya ilmu, tetapi kita harus paham. Pahamnya bukan hanya semeter 2 meter kalau bisa saya memahami seluruh alam dunia ini. Baiklah, kita kaji surah Al-Ahqaf ini 46. Insyaallah kami akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana fa'amilu wa natazawaru an sayiatihim fi ashabil jannah wa'das sidqi ladzina kanu yu'adun.
Nah, ini surat ke-16-nya yang mengartikan, nah, dengar saudara-saudara sekalian dimanapun berada, kami berdua, artinya itu siapa sih orang-orang yang akan diampuni Allah, akan dirahmati Allah, akan dimasukkan ke surganya Allah, terutama akan dimaafkan sama Allah, yaitu mereka itulah orang-orang yang mengerjakan, mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya. Nah, mereka yang diterima amal baiknya nih, di sini dikatakan yang telah mereka kerjakan. Nah, di dunia mengerjakan amal baik. Nah, makanya Allah akan menerima amalnya, dan kelanjutannya, dan orang-orang yang kami maafkan. Nah, di sini dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-16 itu, surat ke-46, ya. Dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya. Nah, kesalahan kita akan dimaafkan sama Allah. Kesalahan apapun, kesalahan kita sebudah lautan, aib-aib kita apapun, jangan merasa gundah gulana, jangan merasa takut, begini dosaku banyak, begini-gini. Allah bilang, ku maafkan, karena ini Al-Quran itu petunjuk. Ini Al-Quran ini kalimullah yang menjadi mukjizat umatnya baginda Rasulullah, yang diturunkan kepada baginda kita, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Nah, kita ulangi, mereka itu orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan. Nah, mengerjakan amal baik selagi kita hidup, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya. Nah, kita garis bawahi ini penting. Nah, siapa sih orang yang dimaafkan itu sama Allah? Mereka akan menjadi penghuni surga. Nah, kalau dimaafkan Allah, menjadi penghuni surga, baik di dunia maupun di akhirat. Karena surga itu di dunia nikmat, artinya Allah tutup kesalahan kita, Allah tidak diperjalankan kita ke jalan yang maksiat, Allah umpama jaga betul jasad ini, rohani ini betul-betul sama Allah dijaganya, terutama jiwa yang selalu membawa kepada kita angkara nafsu. Nah, baiklah. Nah, jadi mereka itu orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya, mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga. Itu yang benar yang telah dijanjikan kepada Allah. Nah, ini Allah sudah janji, karena Allah itu innamalatul mi'ad, Allah itu janji, Allah itu benar, Allah itu maha segalanya, Allah itu yang malik, yang menguasai ini. Allah bilang, ku maafkan kesalahanmu, ku masukkan ke surga, asal yang berhasil di dunia sampai akhir itu orang-orang bagaimana sih? Nah, di dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-15-nya ini, nah tadi yang 16, nah ini ada di atasnya ini referensi orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wabassainal insana biwalidain ihsanan hamalathum umuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamaluhu wa fisaluhu salah satu sahron hatta idza balagha asaddahu fabalago arba'ina sanatan qala. Nah, qala berkata, Robi ajikni, ya Tuhanku beri aku petunjuk. Nah, berarti orang-orang yang bermohon dipetunjuk ke Allah, minta petunjuk. An askuru nikmata ka, agar aku menyukuri nikmat engkau. Nah, jadi orang-orang yang suka lalu
bermohon minta petunjuk agar tidak dilupakan untuk bersyukur. Allati an'amtu yang engkau anugerahkan alaya kepadaku, wa ala walidayya dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala solihan dan agar mengerjakan kebajikan tarodohu yang engkau meridhoinya, tardohu wa asli livi dan berilah kebaikan kepada pi. Nah, wa asli livi nuriyati berarti wa asli dan berikanlah bagiku livi pada atau hingga nurdiyati anak keturunanku. Inni tubatu ilaika sungguh aku bertobat. Ini tubatu sungguh aku bertobat ilaika kepada wa ini dan sesungguhnya minal muslimin termasuk orang-orang muslimina. Berarti tadi orang-orang yang akan diberi kebaikan atau kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat itu kita baca artinya ini Al-Ahqaf ini. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, berarti yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya insya Allah akan diberi kebahagiaan di dunia dan di akhirat dan diampuni semua kesalahannya. Nah, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula, masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, mencapai 40 tahun dia berdoa. Nah, jadi kalau orang-orang yang sudah umur 40 tahun berdoalah baiklah kepada kedua orang tuamu, baik yang alhamdulillah masih diberikan umur panjang orang tuanya walaupun sudah meninggal. Artinya berdoalah dan bersedekahlah atas nama kedua orang tuamu. Begitu apalagi di umur kita sudah 40 tahun, apalagi saya ini sudah mencapai umur 56 tahun. Jadi doanya apa? Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat menyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucu. Sungguh aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang-orang muslim. Nah, tadi di dalam surat ayat ke-16 itu orang-orang yang akan dimaafkan Allah, yang akan umpama diberi kebaikan di dunia sampai akan diberi kebaikan di akhirat, semua kesalahannya dimaafkan, mengerjakan amal, mendoakan kedua orang tua. Nah itu. Dan ini jadi kami coba ulas lagi surat ke-16 agar dimengerti surat ke-15-nya dalam surat ke-46 Al-Ahqaf ini, yaitu mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Nah, untuk mendapatkan itu orang yang bagaimana sih di dunia ini, yang mengerjakan apa sih di dunia ini sehingga orang itu sukses dunia akhirat, yang dikatakan baginda Rasulullah dalam doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, orang-orang yang doa dibilang, kalau di Indonesia disebut bilang doa sapu jagat yang dari baginda Rasulullah itu doa betul-betul masyhur. Orang bagaimana sih yang selalu kita baca kalau setelah selesai berdoa ini? Dan kami perintahkan kepada manusia. Nah, diperintahkan Allah kepada manusia. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandung dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah pula, masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia atau anak itu atau kita telah dewasa dalam umur mencapai 40 tahun. Nah, hati-hati di sini. Orang-orang yang sudah mencapai umur 40 tahun, sudahlah, hijrahlah ke jalan yang benar. Hijrahlah, jauhkanlah itu maksiat-maksiat itu. Karena Al-Qur'an sudah menandai umur 40 tahun. Hati-hati. Yang belum umur 40 tahun juga jangan mentang-mentang belum 40 tahun, nah kita masih bebas. Tidak juga, karena agama itu tidak membenarkan yang begitu. Cuma diwaspadai, kalau sudah umur 40 tahun maksiat itu buanglah. Biar Allah yang jalankan. Kita ini kalau sudah dilewati umur 40 tahun, ikutlah saja dari takdir satu ke takdir berikutnya dengan bermohon kepada Allah dengan doa yang begini. Mencapai 40 tahun dia berkata, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucu. Nah, ini sampai keturunan kita. Ini doa ini bagus sekali. Keturunan kita, kalaupun kita sudah meninggalkan dunia ini, keturunan kita ini kita sudah mendoakan keturunan kita. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang-orang muslim. Nah, disitulah. Jadi alhamdulillah di pagi ini silahkan yang mau mencermati, yang mau istilahnya surat keempatnya ini Al-Ahqaf ini, coba artinya diulang-ulang. Surat ke-16, ayat ke-16, ayat ke-15 itu, atau ayat 15 dibaca artinya, dibaca umpama artinya juga surat ke-16-nya. Nah, di situ jiwa kita akan tenang, tumaninah, karena mengerti, oh beragama Islam ini kuncinya di sini. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua, tabarakallah, Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi apa-apa yang kita kerjakan di dunia ini dan menjadikan amal kebaikan untuk kita ini. Artinya, karena sebaik-baiknya manusia, kata baginda Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linas, orang-orang yang berguna bagi makhluk yang lain, ya bukan manusia saja, karena di dunia ini kita ini punya alam semesta. Gitu, artinya bukan kepada manusianya, ada binatang, ada tumbuhan, ada bakteri, ada apa-apa, ada langit dan bumi, ada bintang, ada apa-apa. Itu semua artinya bagaimana kita bisa beramal dan melihat semua alam jagat raya ini yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi ladang amal ibadah kita. Begitulah, mohon dimaafkan kami berdua bila ada salah-salah dalam pembacaan Al-Quran. Maklum kami juga masih belajar, tapi kami bukan sok-sokan juga, karena diperintahkan di dalam orang-orang yang di dalam beragama Islam itu, artinya diperintahkan untuk ada artinya, sampaikanlah oleh kamu walaupun saya satu ayat itu. Cukup saya sekian saja di sini. Itu sampaikanlah ini balagu ayah, kalau tidak salah ayatnya itu istilahnya, ya kita sampaikan walaupun satu ayat. Ya kami ini bismillah sebagai orang yang beragama Islam menyampaikan salah kebenaran semuanya itu datang dari Allah. Kesalahan mohon maaf, hamba ini yang fakir, kami berdua terus belajar memperbaiki hidup, memperbaiki diri, memberikan artinya
contoh-contoh kepada keluarga, kepada tetangga, kepada halayak semua, istilahnya bahwa orang beragama Islam itu orang betul-betul baik budi pekertinya. Karena itu tadi baginda Rasulullah itu dalam hadisnya, innama buistu liutamima karimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus Allah untuk memperbaiki akhlak. Nah, disinilah. Jadi walaupun kita punya ilmu setinggi langit, S1, S2, sampai gelar doktor, sampai gelar profesor, kalau ilmunya tidak dilandasi dengan akhlak, akan hilanglah adab-adabnya dan akan muncullah kesombongan dirinya. Mudah-mudahan kita bukan termasuk oleh golongan yang begitu dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala semuanya. Begitulah untuk kami berdua di pagi ini. Alhamdulillah qadarullah ada waktu untuk berbincang-bincang dengan anakku ini, terutama laki-laki, karena calon pemimpin nanti ke depannya, memimpin keluarganya, memimpin saudara-saudaranya, kakak-kakaknya, karena ini anak kami ini anak yang satu-satunya alhamdulillah Allah berikan kepada kami anugerah anak laki-laki yang bungsu. Sudah ini tidak ada lagi adiknya. Jazakallah, alhamdulillah. Begitulah kami hanya ini mengajarkan, artinya memberi, artinya edukasi kepada anak gitu. Karena anak laki-laki selalu diskusi masalah Al-Quran, apa juga dia juga punya pendapat apa, kami begitu. Baiklah, alhamdulillah, semoga hari ini dan seterusnya sampai kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan, Allah diperjalankan kita di jalannya, ya Allah, di jalan yang Engkau ridhoi, Engkau rahmati, Engkau berkahi, Engkau berikan petunjuk dan ampunan, bukan di jalan yang Engkau murkai ya Rob. Itu karena apa? Itulah artinya doa yang perlu begitu. Ilahi anta maksudi, hanya kepadamu ya Allah aku menuju, dan ridhomu yang aku harap ya Rob. Ilahi anta maksudi warido kamaklubi, hanya kepadamu ya Rob aku menuju, dan hanya ridhomu ya Allah yang aku butuhkan. Begitu, insya Allah mudah-mudahan kita semua dirahmati, terutama nafsu kita dirahmati Allah, agar kita ini tidak angkara murka. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.